Tak semua warisan adalah berkah. Ada yang menyimpan kutukan berdarah. Inilah kisah rumah warisan berdarah saat kekayaan datang, tapi nyawa menjadi taruhannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Langkah Gaib. Terima kasih. Ardi, seorang pemuda perantauan, mendadak dipanggil pulang kampung pamannya, Pak Karto. Baru saja meninggal dunia secara misterius. Tubuhnya ditemukan di kolam darah, tanpa luka sama sekali. Namun, yang mengejutkan, Pak Karto mewariskan rumah besar dan tanah luas pada Ardi. Tanpa pikir panjang, Ardi dan istrinya pindah ke rumah itu. Bangunannya megah, jendela besar, taman luas. Tapi malam pertama, Ardi mendengar suara langkah kecil di lotang, seperti anak kecil berlari. Setiap malam, suara itu makin jelas, kadang disertai tangisan lirih. Dinding kamar utama tiba-tiba basah dan berwarna merah. Bau anyir darah muncul tanpa sebab. Istrinya mulai kerasukan dan mengguratkan angka-angka aneh di cermin. Ardi mencoba membersihkan rumah, memanggil ustaz, bahkan membakar dupa. Tapi semua sia-sia, hingga suatu malam, ia menemukan sebuah pintu rahasia di bawah lantai ruang tengah. Di baliknya, ada ruangan gelap berisi puluhan boneka. Dan di tengah ruangan itu, altar dengan bekas darah kering dan foto dirinya. Ternyata rumah itu dibangun lewat pesugihan tumbal darah oleh Pak Karto. Setiap malam Jumat Kliwon, ia memberikan darah dari orang tak dikenal untuk mempertahankan kekayaannya. Dan kini, setelah dia mati, tumbal selanjutnya adalah pewarisnya. Ardi, satu persatu orang dekat Ardi meninggal, istrinya keguguran, tetangganya mati mendadak, bahkan tukang kebun yang pernah bekerja di rumah itu, hilang tak ditemukan. Ardi mencoba menjual rumah itu, tapi setiap calon pembeli mengalami kecelakaan aneh. Ia membakar rumah itu sendiri. Tapi keesokan harinya, bangunan itu masih utuh berdiri. Kini Ardi dikabarkan menghilang. Tapi setiap malam Jumat, lampu rumah itu menyala sendiri. Ada suara anak kecil berlarian. Dan bau darah kembali menyelimuti udara desa. Tak semua warisan itu berkah. Ada yang membawa kutukan. Ini bukan cerita biasa, ini kisah tentang rumah tua peninggalan keluarga. Yang terlihat seperti hadiah, tapi menyimpan darah dan penderitaan. Ardi tak pernah menyangka akan mewarisi rumah sebesar itu. Pamannya, Pak Karto, meninggal secara misterius. Tubuhnya ditemukan di ruang tengah, mengambang di kolam darah yang entah dari mana asalnya. Tak ada luka, tak ada bekas sayatan. Tapi anehnya, di surat warisan, Pak Karto hanya menulis, "Kalau aku tiada, rumah ini milik Ardi. Tapi jangan pernah buka lantai ruang tengah." Ardi mengira itu cuma candaan orang tua, dan ia pun pindah ke sana bersama istrinya. Malam pertama, mereka tidur nyenyak, tapi menjelang subuh, terdengar suara langkah kecil di lantai atas, seperti anak kecil berlarian. Di rumah yang katanya hanya ditinggali mereka berdua, hari demi hari makin aneh. Istrinya mulai bermimpi buruk, selalu mimpi ada anak kecil menangis di kamar mandi. Cermin kamar penuh kabut meski tak ada uap, dan lantai ruang tengah tiba-tiba basah, merah, lengket seperti darah. Ardi mencoba mengepet, tapi noda itu tak mau hilang. Sampai suatu malam, suara itu terdengar jelas, "Main sama aku." Bersuara anak kecil, tapi serak dekat. Seperti dari bawah lantai, Ardi pun memaksa membuka lantai kayu yang dilarang itu di bawahnya. Ruang gelap, ada boneka tua berjajar di setiap sudut, di tengahnya, altar penuh bercak darah, dan di altar itu, ada foto Ardi dan istrinya, terbakar sebagian. Sejak malam itu, segalanya berubah. Istrinya sering mendadak pingsan, dan tubuhnya membiru. Tamu-tamu yang datang selalu mengeluh mual dan mimpi buruk. Seekor kucing mati dengan posisi menatap pintu rumah, dan lidahnya terpotong. Ardi mencoba membakar ruang bawah itu, tapi malamnya, rumah justru jadi lebih panas. Seperti neraka terbuka di dalam dinding, jendela berdarah, tembok berdarah, bahkan kasur mereka tiba-tiba basah oleh cairan merah bau anyir. Ia mencoba kabur, tapi mobilnya mogok, motornya hilang, dan saat ia keluar rumah, desa itu sepi. Tak ada orang, semua menghilang. Dia terjebak, bukan di rumah biasa, tapi rumah yang hidup, yang menuntut tumbal baru. Karena tumbal lama sudah mati. Sejak itu, Ardi tak pernah terlihat lagi, tapi setiap malam Jumat Kliwon, rumah itu menyala sendiri, lampu menyala. Dan terdengar suara kecil dari dalam. "Main sama aku lagi, Kak Ardi. Hati-hati,
jika menerima warisan tanpa tahu sejarahnya. Karena kadang yang diwariskan bukan harta, tapi kutukan.